Juga kita akan mendaftarkan sapi buat presiden. Ini jadi artinya ikut kontes juga ya? Ikut kontes, audisi ya? Audisi. Ya. Jadi bukan cuma hanya lagu-lagu atau cari bakat ya, audisi sapi juga ya? Sapi juga. Panitia atau yang Jala Sutra. ya, ini punya bapak nih. Nah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawara Halal Indonesia dimanapun berada, sudah lama host paling kasep di Jawara Halal tidak muncul. Kali ini kami hadir kembali dengan tema yang agak spesial karena temanya ini masih jauh Idul Adha, sudah siap-siap Idul Adha. Nah, ya ini kita berada di Kota Cilegon ya, Kota Cilegon, tepatnya di Kandang Al-Hanif ya. Ya, Pak De ya. Ya, Kandang Al-Hanif di Kota Cilegon. Nih dengan Pak De. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ternyata di Kota Cilegon ini ada kandang, salah satu kandang terbaik yang insya Allah mendapat kepercayaan banyak dari masyarakat di Cilegon khususnya, umumnya di banyak tempat. Pak De, ini masih berapa bulan lagi Idul Kurban Pak De? Sekitar 4 bulan ya. 4 bulan ya? 4 bulan. Ini 4 bulan persiapan kelihatan udah apa namanya siap-siap secara apa nih? Full tim ini. Ya. Gimana Pak De? Cerita Pak De. Intinya bismillah aja. Kita start awal, mudah-mudahan rezekinya lebih awal. Oh, iya iya. Nah, Pak De, ini kita dikit cerita. Kalau bagi peternak ya seperti Pak De, persiapan Idul Kurban itu memang dari jauh-jauh hari ya. Ya, jauh-jauh hari tentunya. Jadi biasanya idealnya di berapa bulan sebelum Idul Kurban Pak De? Intinya sebelum puasa. Sebelum puasa kita harus sudah masuk. Karena nanti kalau puasa harga sudah mulai naik, Ya. terus cari barangnya juga kesulitan. Nah, kenalan dulu. Pak De cerita sedikit tentang Kandang Al-Hanif di Cilegon. Kandang Al-Hanif itu dulu awalnya kita cuman mengelola pesanan dari jamaah pengajian. Setelah jamaah pengajian kita punya rezeki, akhirnya kita bangun kandang dan saya mencoba untuk mengaktifkan kandang itu harus ada, selalu ada untuk kegiatan sebagai salah satu iklan suatu kegiatan bahwa Al-Hanif punya kandang, punya peternakan sapi seperti itu. Iya. Ini yang disiapkan di tahun ini Pak De untuk Al-Hanif, persiapan Idul Kurban yang disiapkan. Biasanya kita itu kalau sapi itu 50 sampai 80 ekor. Customer itu 50 sampai 80 ekor. Ada yang diambil, ada yang disembelih di sini, patungan maupun perorangan. Oke, iya. Perbandingan tahun 2022 dengan 2023 Pak De, ini permintaan sapi meningkat atau menurun? Meningkat. Kalau Meningkat, ya? permintaan sapi meningkat, kambing juga antara 200 sampai 350. Masya Allah. Kita full, ini kandangnya kurang. Kurang ya? Kurang. Masya Allah. Kandang Iya. sapi sini kapasitas ya 30-an, tapi nanti kita bikin kandang non permanen di atas. Nah, kalau boleh tahu persiapan Al-Hanif ini untuk menjelang Idul Adha, Idul Kurban 2024 apa saja nih yang dipersiapkan yang spesial? Saya awalnya ya saya berusaha untuk kita start awal. Jadi kita sudah mulai iklan, makanya kita sudah menyiapkan sapi-sapi jumbo. Sapi dari 700 sampai 1 ton up sudah punya. 1 ton up sudah punya, maka ini akan memberi kepercayaan kepada customer bahwa kandang kita bukan kandang bodong, tapi kandang serius yang memang sudah merawat sapi, sudah punya sapi. Ya, jadi ini bukan kandang kaleng-kaleng ya, bukan kandang kaleng-kaleng. Kita menyediakan dari sapi kelas ekonomis sampai kelas premium, yaitu kelas. Nanti juga kita akan mendaftarkan sapi buat presiden. Ini jadi artinya ikut kontes juga ya? Ikut kontes. audisi ya. Audisi. Ya. Jadi bukan cuma hanya lagu-lagu atau cari bakat ya, audisi sapi juga ya. Tahun lalu kita kalah dengan Tangerang, nggak apa-apa. Tapi tahun ini mungkin kemarin beratnya baru 900-an. Tapi sekarang insya Allah kita siapkan 1 ton untuk mendaftar ke korban sapi presiden. Jadi kalau untuk sapi presiden minimal 1 ton. Ya. Kalau PO 900 boleh. Oke. Tapi kalau limusin atau simetal 1 ton. Nah, dulur-dulur ya, kita doakan semoga tahun ini
sapi presiden yang ada di Banten untuk wilayah Banten ya. Iya. Dari Cilegon. Dari Cilegon, Ya, ya. kita lihat nanti ya. Ya, kita masih banyak obrolan-obrolan menarik bersama dengan Pak D di sini di kandang Al Hanif. Nah, cuman gini Pak D, ini sedikit mungkin bisa ngasih tip Pak D, ngasih tip ya. Banyak masyarakat juga kan punten ya. Iya. Kadang-kadang ketika memilih hewan kurban, ketika dipesan bagus, ternyata banyak kecewa pada saat pengiriman. Mungkin Pak D bisa sharing-sharing seperti apa sih kita baiknya bagi para sohibul kurban nih, baiknya bagaimana Pak D? Sebaiknya ya milih jauh-jauh hari. Kalau bisa pertama jauh-jauh ya. hari. Ya. Boleh kan kita nego, kita booking saja dulu. Ya. Misalnya kita ada anggaran 20 juta, maka kita booking milih Ya. sapinya, kita booking 2 juta dulu misalnya seperti itu. Ya. Milih nanti kan kita lihat per bulan main, Ya. kita lihat perkembangannya, Ya. kita akan lebih puas. Jadi jauh-jauh hari ini dalam arti bisa Oke. berapa bulan sebelum gitu? Ya 3 Pak D? bulan lah minimal. 3 bulan ya, itu. 3 bulan atau 4 bulan ya. Kita sambil Ini nabung, kita seperti sudah sekarang ini mungkin tepat nih ya untuk mulai booking Pak D ya. Harga masih murah, harga masih bisa masih terjangkau ya, terjangkau. Nah, ada lagi tips selanjutnya Pak D, selain yang pertama tadi kan dari jauh-jauh hari ya, sudah kita booking. Terus apa lagi Pak D? Pilih peternak yang bagus, peternak yang amanah. Intinya dalam perawatan itu memang dia sudah mumpuni. Seperti Oke. itu. Jadi kita lihat dari kebersihan kandang, dari pola makan, pola Ya. perawatan itu kita perhatikan. Artinya gini Pak D, kalau kita mau memilih hewan kurban, baiknya langsung memilih ke kandang gitu, atau bagaimana? Iya, ke kandang. Kalau di maaf ya, kalau sapi di lapak sama sapi di kandang beda. Sapi di lapak, sapi mudah stres, terus makannya bisa juga. dijelaskan sapi di lapak itu seperti Sapi apa Pak di D? lapak itu sapi yang jualan di pinggir jalan. Oh, artinya dadakan bikin kandang ya. Itu dadakan disebut bikin lapak kandang. ya. Ini Iya, dulur-dulur ya. Kan kalau kita Idul Kurban suka ada banyak lapak-lapak dadakan ya. Iya, iya. Nah, itu jadi artinya ini direkomendasikan sama Pak D lebih utama pilih langsung ke kandang Langsung ya. kandang. Ya. Lanjut Pak D. Kalau ke kandang dia akan lebih nyaman, makan Oh. enak, tidur aman, nggak kehujanan. Iya. Pokoknya sudah kerasan lah. Seperti orang rumah lama pasti akan kerasan. Oh. Dia akan cenderung Udah menambah belajar berat TikTok. badannya. Oke. Jadi sapi juga sebenarnya nggak beda kayak kita Iya. manusia Pak D. Iya. Jadi kalau misalkan nggak dirawat dengan baik, kurus ya, Iya, kurus. stres gitu ya mungkin ya. Itu pasti apa? Pengaruh ke kualitas Pengaruh, daging Pak D? iya. Sama untuk naik ADG tiap hari nggak bisa. ADG Sulit. itu apa, Dik? ADG itu kenaikan rata-rata per hari. Oke. Misalnya bisa naik sekilo, kalau di Ya. kalau di lapak sulit kan Ya. seperti itu. Nah, itu kita berbagi tentang tip-tip ya dari kandang Al Hanif. Jadi buat masyarakat nih yang sohibul kurban, kalau apalagi kalau sudah punya tabungan ya, Ya. sudah rencana, udah jangan ditaruh jangan taruh di tabungan ya, Nah. langsung di didistribusikan gitu Ya, Pak D ya. ya. Oke, nah untuk Di-bookingkan gitu. di booking ya. Hmm. Nah di Al Hanif sendiri Pak D untuk urusan makan pakan ternaknya, Kita sudah mulai modern ya. Kita pakai Kita pakai onggok memel, terus sama kulit singkong, terus pellet racing, sama kadang campuri dedek hanya perasa sama garam. Garam itu hanya untuk kasih perasa biar makannya lebih lahap. Gitu. ya. Jadi ini kalau bisa dikatakan ini makanan berkualitas ya. Ya, makannya berkualitas. Berkualitas ya. Jadi gizinya akan lebih banyak karena kan Ya. ADG ABK yang merawat sapi tidak terlalu capek karena Ya. makannya sudah tinggal nanti rumput pagi sama sore tidak terlalu banyak karena Ya. dia sudah kenyang dulu. Hanya nambahin sebagai sapi itu udah kenyang dari onggok dan makanan komboran ini. Nanti tinggal nambahin hijauan sebagai serat. Itu ya. Jadi artinya kalau para sohibul kurban mempercayakan ya sapi-sapinya di Al Hanif dirawat yang pertama, Ya. dirawat seperti keluarga ya, Pak De ya. Lalu yang kedua dikasih pakan yang terbaik ya. Ya, insya Allah. Dimandiin Pak De ya. Dimandiin gitu ya, seperti mandiin keluarga, dan insya Allah hasilnya pun tidak akan mengecewakan insya Allah. Insya Allah ya. Ya, ini masih dari kandang Al Hanif ya, di Jawara Halal Indonesia. Setelah ini kita akan share kembali tip-tip dari Pak D ya. Ada tip-tip yang lainnya. Jadi terkait dengan persiapan kurban 4 bulan lagi. Ya, jangan lupa tonton lagi video-video dari Jawara Halal Indonesia. Subscribe ya, jangan lupa di follow, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kita hasut, tapi di belakang.